Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Ibu Dr. Haji Tati Heriati MPD dan juga Ibu Dahlia Rinepa Puspitasari SS MPD selaku dosen mata kuliah Manajemen Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, kelompok 7 akan melakukan presentasi mengenai memahami kultur sekolah dan bagaimana membangun serta mempertahankannya dalam rangka menuju budaya mutu. Kelompok 7 terdiri dari 2 orang, yaitu yang pertama Adinda Nala Pusparizkia dengan nomor pokok mahasiswa 205060044 dan saya sendiri Julia Aprianti dengan nomor pokok mahasiswa 205060086. Baiklah, poin bahasan yang akan menjadi topik presentasi pada kali ini yaitu mengenai pengertian kultur sekolah, karakteristik kultur sekolah, unsur-unsur kultur sekolah, fungsi dan peran kultur sekolah, pengaplikasian kultur sekolah, dan juga peran kultur sekolah menuju budaya mutu. Baik, untuk poin pertama mengenai pengertian kultur sekolah akan dijelaskan atau dipaparkan oleh saya sendiri. Kultur berasal dari bahasa Inggris yaitu culture yang memiliki arti budaya. Istilah kultur dapat diartikan sebagai totalitas pola perilaku, kesenian, kepercayaan, kelembagaan, dan semua produk lain dari karya dan juga pemikiran manusia yang mencirikan kondisi suatu masyarakat atau penduduk yang ditransmisikan bersama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya atau culture ini diartikan sebagai pikiran, adat istiadat, sesuatu yang sudah berkembang, sesuatu yang menjadi kebiasaan yang sukar dirubah. Kesimpulannya adalah bahwa budaya itu merupakan pandangan hidup atau way of life yang dapat berupa nilai-nilai, norma, kebiasaan, hasil karya, pengalaman, dan tradisi yang mengakar di dalam masyarakat dan juga mempengaruhi sikap serta perilaku setiap orang atau masyarakat tersebut. Berikutnya yaitu karakteristik kultur sekolah. Menurut Jubadi, pada tahun 2006 halaman 6, keberhasilan pengembangan kultur sekolah dapat dilihat dari indikator keberhasilan sesuai fokus yang dikembangkan. Beberapa indikator yang dapat dilihat antara lain adanya rasa kebersamaan dan hubungan yang sinergis antara warga sekolah, kemudian berkurangnya pelanggaran disiplin, adanya motivasi untuk berprestasi, dan juga adanya semangat serta gairah dalam menjalankan tugas dan sebagainya. Kultur sekolah bersifat dinamis, artinya perubahan pola perilaku dapat mengubah sistem nilai dan keyakinan pelaku, bahkan mengubah sistem asumsi yang ada. Sekolah perlu menyadari secara serius mengenai keberadaan aneka kultur subordinasi yang ada, seperti kultur sehat dan tidak sehat, kultur kuat dan lemah, kultur positif dan negatif, kultur kacau dan stabil, dan konsekuensinya terhadap perbaikan sekolah. Selanjutnya yaitu mengenai unsur-unsur kultur sekolah. Unsur-unsur kultur sekolah ini terdiri dari berbagai macam hal sehingga diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, klasifikasi kultur sekolah berdasarkan usaha peningkatan kualitas pendidikan. Menurut Jemari Mardapi dalam Sri Natun pada tahun 2003 halaman 28 membagi unsur-unsur kultur sekolah jika ditinjau dari usaha peningkatan kualitas pendidikan, yaitu ada 3.
Yang pertama yaitu kultur sekolah yang positif. Artinya, kegiatan-kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Misalnya, kerjasama dalam mencapai prestasi, penghargaan terhadap yang berprestasi, komitmen terhadap belajar yang dimiliki guru dan juga siswa, serta interaksi antar warga sekolah yang hangat, harmonis, dan humanis. Yang kedua yaitu kultur sekolah yang negatif, yaitu kultur yang menolak atau kontra terhadap peningkatan mutu pendidikan. Artinya, resisten terhadap perubahan. Misalnya dapat berupa siswa takut berbuat salah karena diancam, dihukum, dan juga diejek, atau siswa takut bertanya maupun mengemukakan pendapat karena malu, tidak diberi kesempatan, takut dicemooh, dan juga takut pada guru, ataupun siswa jarang melakukan kerjasama dalam memecahkan masalah karena tidak dibiasakan oleh guru dan dianggap tidak penting. Kultur yang ketiga yaitu kultur sekolah yang netral. Artinya, kultur yang tidak berfokus pada satu sisi, namun dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dapat berupa arisan keluarga sekolah, seragam guru, seragam siswa, dan lain-lain. Klasifikasi unsur kultur sekolah yang kedua yaitu berdasarkan kategori. Menurut Hedley, dalam Muthiah dan kawan-kawan, tahun 2015 mendeskripsikan unsur-unsur kultur sekolah dalam dua kategori, yaitu yang pertama, kultur sekolah yang dapat diamati, dan yang kedua, kultur sekolah yang tidak dapat diamati. Kemudian, klasifikasi unsur kultur sekolah yang ketiga yaitu klasifikasi kultur yang perlu dikembangkan di sekolah. Menurut Ajat Sudrajat, tahun 2011, halaman 13, mengutip pendapat Nur Syam dalam Muthiah dan kawan-kawan tahun 2015. Setidaknya ada 3 budaya yang perlu dikembangkan di sekolah. Yang pertama, kultur akademik, yang kedua, kultur sosial budaya, dan yang ketiga, kultur demokratis. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan pada kegiatan presentasi kali ini. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Adinda Nala Pusparizkia sebagai pemateri kedua. Kepada Adinda, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan materi yang pertama tentang fungsi dan peran kultur sekolah. Kultur sekolah memiliki fungsi dan peran yang penting dalam meningkatkan mutu sekolah termasuk kualitas sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Sebab budaya sekolah akan memberi dukungan dan identitas terhadap sekolah serta membentuk kerangka kerja bagi kegiatan pembelajaran. Kultur sekolah yang positif sangat kondusif memberi kontribusi bagi kelancaran, pelaksanaan, dan kurikulum. Oleh sebab itu, sekolah perlu memperhatikan dan mengusahakan budaya sekolah yang positif. Menurut Jemari, dalam Sinatun tahun 2011, halaman 65, dan Mutia dan kawan-kawan tahun 2015 membagi karakteristik peran kultur sekolah berdasarkan sifatnya dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, bernilai strategis. Kultur sekolah ini dapat berimbas dalam kehidupan sekolah secara dinamis. Misalnya seperti memberi peluang pada warga sekolah untuk bekerja secara efisien, disiplin, dan tertib. Kultur sekolah merupakan milik kolektif, bukan hanya milik perorangan, sehingga sekolah dapat dikembangkan dan dilakukan oleh semua warga sekolah. Yang kedua, memiliki daya ungkit. Kultur ini memiliki daya gerak akan mendorong semua warga sekolah untuk berprestasi, sehingga kerja guru dan semangat belajar siswa akan tumbuh karena dipacu dan didorong dengan dukungan budaya yang memiliki
daya ungkit yang tinggi. Misalnya, kinerja sekolah dapat meningkat jika disertai dengan imbalan yang pantas, penghargaan yang cukup, yang proporsi tugas seimbang. Begitu juga dengan siswa akan meningkat semangat belajarnya bila mereka diberi penghargaan yang memadai, pelayanan yang prima, serta didukung dengan sarana yang memadai. Yang ketiga yaitu berpeluang sukses. Kultur berpeluang sukses adalah budaya yang memiliki daya ungkit dan memiliki daya gerak yang tinggi. Hal ini sangat penting untuk menumbuhkan rasa keberhasilan dan rasa mampu untuk melakukan tugas dengan baik. Misalnya, budaya gemar membaca. Budaya membaca di kalangan siswa akan mendapat dorongan mereka untuk banyak mengetahui tentang berbagai macam persoalan yang mereka pelajari di lingkungan sekolah. Demikian juga bagi guru, mereka mendapat pengetahuan yang banyak yang bisa diperoleh. Tinggal pemahaman semakin luas, semua ini dapat berlangsung jika disertai dengan kesadaran bahwa mutu atau kualitas yang akan menentukan keberhasilan seseorang. Selanjutnya yaitu ada pengaplikasian kultur sekolah. Kultur sekolah dimiliki oleh tiap-tiap sekolah. Masing-masing sekolah dapat mengembangkan keunikan dan ciri khas melalui kultur sekolah. Oleh karenanya, terdapat variasi kultur di sejumlah sekolah. Pengembangan kultur di masing-masing sekolah dapat disesuaikan dengan aspek-aspek yang dianggap penting oleh masing-masing sekolah, seperti visi misi, kondisi, dan potensi sekolah. Beberapa contoh aplikasi kultur sekolah yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kultur akademik dan kultur non-akademik. Kultur akademik yaitu terdapat 5. Yang pertama, kultur disiplin, yaitu di mana siswa tidak diperkenankan masuk kelas bila terlambat dan melakukan pelanggaran tata tertib sekolah. Yang kedua, ada kultur kerja keras, yaitu siswa dilatih menyelesaikan tugas-tugasnya dengan cepat dan tepat waktu. Yang ketiga, mandiri dan bertanggung jawab, yaitu melatih siswa untuk bekerja sendiri tanpa bantuan orang lain dan bertanggung jawab penuh terhadap tugas yang diberikan oleh guru. Yang keempat, mencintai belajar. Artinya, mencintai belajar diperlukan karena jauh lebih penting ketimbang bersusah payah menghafalkan bahan ajar. Yang kelima yaitu mencintai pekerjaan, yang berarti bahwa pekerjaan adalah bagian penting dari kehidupan ini. Siapa yang tidak bekerja adalah tidak hidup. Oleh karena itu, peserta didik harus diberikan kesadaran tentang pentingnya menghargai pekerjaan. Yang kedua yaitu ada kultur non-akademik. Prestasi non-akademik juga dapat dikembangkan melalui kultur sekolah yang menghargai prestasi olahraga, seni, dan keterampilan lainnya. Nilai-nilai kreativitas dan demokrasi juga dapat dikembangkan melalui kultur sekolah yang memberi ruang yang memadai sehingga siswa memiliki keleluasan untuk berpartisipasi, berkreasi, berpikir secara kritis, dan berperilaku humanis. Selama ini kebanyakan sekolah menganggap penting prestasi akademik siswa. Ada beberapa kultur non-akademik seperti yang pertama ada kultur salam, yaitu di mana setiap kali bertemu, guru, siswa, dan orang tua saling mengucapkan salam dan berjabat tangan. Yang kedua, ada kultur kreatif, yaitu melatih siswa menciptakan inovasi sesuai bakat dan minatnya. Yang ketiga, etika atau akhlakul karimah adalah tata aturan untuk bisa hidup bersama dengan orang lain. Yang keempat, kejujuran, yaitu semua warga sekolah harus dilatih berbuat jujur melalui jujur kepada dirinya sendiri, jujur kepada Tuhan, jujur kepada orang lain. Yang kelima, menghormati hukum dan peraturan atas dasar kesadaran bahwa hukum dan peraturan itu adalah kita buat untuk kebaikan hidup kita. Yang keenam yaitu ekstrakurikuler.
yaitu kegiatan non-akademik yang memberi wadah atau kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kreativitasnya sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Yang selanjutnya yaitu ada peran kultur menuju budaya mutu. Mutu adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar. Seberapa jauh suatu produk telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Mutu di bidang pendidikan melalui input, proses, dan outcome. Input dinyatakan bermutu jika siap berproses. Proses pendidikan bermutu jika mampu menciptakan suasana paikem atau pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Output dinyatakan bermutu jika hasil belajar akademik maupun non-akademik siswa tinggi. Sedangkan outcome dinyatakan bermutu jika lulusan diserap di dunia kerja. Menurut Jamroni tahun 2010 menyatakan bahwa pembelajaran yang baik hanya dapat berlangsung pada sekolah yang memiliki kultur positif. Kultur sekolah yang sehat akan berdampak pada kesuksesan siswa dan guru dibandingkan dengan dampak bentuk reformasi pendidikan lainnya. Kultur sekolah yang sehat dan positif berkaitan erat dengan motivasi dan prestasi siswa serta produktivitas dan kepuasan guru. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan. Selebihnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat kelompok 7 sampaikan mengenai memahami kultur sekolah dan bagaimana membangun serta mempertahankannya dalam rangka menuju budaya mutu. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata selama melakukan presentasi. Kelompok 7 pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.